حي على الفلاح. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menanggapi sekaligus menjawab pertanyaan sahabat kita, sebenarnya kapan Lailatul Qadar sesuai dengan yang Allah janjikan atau yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Tepatnya tanggal berapa atau malam berapa? Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita melihat dalil dari Al-Qur'anul Karim, misalnya Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr, salamun hiya hatta matla'il fajr. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkenaan dengan kemuliaan, keutamaan, fadilah dari Lailatul Qadar. Menurut hemat kita, dari sekian banyak dalil itu tidak ada satupun yang mengarah kepada satupun kepastian tanggal berapa. Kalaupun ada hadis yang merujuk kepada malam-malam ganjil, misalkan hadis Ummunna Aisyah radhiyallahu anha, taharrau lailatal qadri fil witri min ashril awakhir min Ramadan. Ketika kita merujuk dalam hadis ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taharrau, carilah Lailatul Qadar itu di malam ganjil di 10 hari terakhir. Namun ada hadis lain bahwa ganjilnya itu ngitungnya dari mana? Dari depan ataukah sisanya? Kalau kita hitung dari depan, itu artinya ganjil dari depan. Kalau sisanya berarti itu yang nggak pasti, karena terkadang 29, terkadang 30 hari. Artinya gini, menurut saya adalah ini sebuah motivasi dari Allah dan Rasulnya agar kita ini memfokuskan diri 10 hari terakhir, terutama di malam hari. Ada dua hal yang nanti akan kita harus perhatikan. Yang pertama, kenapa hanya malam gitu? Allah nyatakan Lailatul Qadar. Apakah siang itu tidak bisa beribadah? Apakah siang kemudian kita tidak bisa mendapatkan kemuliaan itu? Lihat bagian hadis, banyak hadis yang mengatakan bahwa kita ini disunnahkan untuk beribadah itu di malam hari lebih banyak daripada di siang hari. Kenapa? Karena di malam hari itu semua orang lagi istirahat, terlelap tidur, dan banyaknya kemaksiatan bagi mereka yang melakukannya. Kemudian kita menghadap kepada Allah, fokus kepada Allah, fokus beribadah. Dan ibadah di malam hari memiliki keutamaan dibanding dengan siang hari. Dan di malam hari itulah kita akan mendapatkan keutamaan, karena semua orang yang tidak bermaksiat juga tidur, yang bermaksiat juga merajalela. Kita kemudian diharapkan oleh Allah untuk menghadap beribadah kepadanya. Yang kedua, kenapa Allah rahasiakan? Itu artinya ketika Allah rahasiakan, agar kita itu fokus ke 10 hari terakhir. Bisa jadi malam Lailatul Qadar itu adalah di 10 malam hari itu. Bisa jadi. Kenapa? Karena Allah tidak menyebutkan di malam berapa, dan Rasul juga tidak menyebutkan secara pasti. Kenapa di malam 27? Ada yang mengatakan lebih ke 27, agar kita itu persiapan gitu loh. Agar dari 21 kita sudah memfokuskan dan memaksimalkan amal sampai akhir bulan Ramadan. Jadi bisa jadi Ramadan Lailatul Qadar itu Allah turunkan, bisa jadi itu adalah semua di 10 hari terakhir itu. Sehingga fokus kita adalah maksimalkan, optimalkan ibadah di malam hari di 10 hari terakhir yang tinggal sisa beberapa hari ini. Baik baca Al-Qur'annya, baik sholatnya, baik sedekahnya, apapun kebaikan di bulan Ramadan secara umum, dan terutama dari 10 hari terakhir. Dan ada yang mengatakan ini adalah malam 1000 bulan. Menurut saya kurang tepat. Kenapa? Karena Allah katakan khairun min alfi. Gini logikanya, ketika saya katakan kerjakan ini, saya akan berikan kamu lebih dari biasanya. Biasanya saya kasih 10.000. Berarti berapa yang harus saya berikan? Tentu tidak 4.000 atau 10.000, tidak mungkin. Kenapa? Karena biasanya 10.000.
Berarti berapa itu? Ya kita tidak pernah tahu berapanya karena Allah itu karim, Allah itu maha dermawan, Allah itu maha mulia. Sehingga Allah itu tidak membatasi berapa nominal yang akan diberikan. Dan kata 1000 juga menarik gitu. Kata 1000 itu di dalam bahasa Arab menunjukkan sesuatu maksimal, angka yang terbesar. Maka kalau kita lihat di dalam bahasa Arab itu, kata 1 juta itu aslinya bahasa Arab adalah alfu alfin, karena 1000 ribu gitu. Artinya bahwa kita tidak akan pernah tahu kapan itu dan berapa yang akan kita dapatkan. Yang jelas fokuskan diri kita 10 hari terakhir ini, kurangi aktivitas yang tidak bermanfaat apalagi menimbulkan dosa, dan fokus untuk ibadah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Inilah kemuliaan dan anggaplah ini adalah Ramadan terakhir untuk kita. Kalaupun masih Ramadan tahun depan, kalau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Ramadan tersebut, tapi belum tentu kita sesemangat saat ini. Jangan sia-siakan waktu yang tersisa dan semoga Allah berikan kemudahan untuk kita. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.